Selamat berjumpa kepada saudara sekalian. Saya juga menyampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada teman-teman yang merayakan. Baik, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan prospek guru-guru di sekolah swasta. Dan belakangan ini muncul semacam kecemasan di kalangan guru-guru yang sedang melayani di sekolah-sekolah swasta terkait dengan tertutupnya kesempatan bagi mereka untuk mengikuti berbagai tes dalam rangka untuk bisa mengubah status, mengubah masa depan mereka. Tentu yang sama kita ketahui adalah kesempatan untuk mengikuti tes P3K ini tertutup bagi sekolah-sekolah swasta. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang ini satu isu yang cukup menimbulkan kecemasan di kalangan guru. Tidak saja itu, tapi juga sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan-yayasan tentu juga mengalami satu masalah, oleh karena selama ini dalam pengalaman rekrutmen guru-guru P3K, banyak guru yang selama ini sudah membangun karir sekian lama tahun, dibina secara baik di sekolah-sekolah swasta, tapi juga harus pergi, mereka harus berimigrasi ke sekolah-sekolah negeri oleh karena mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, sebagai yayasan juga tentu ini sebuah kecemasan tersendiri. Oleh karena kita sama tahu bahwa yayasan-yayasan yang menyelenggarakan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan selama ini masih bertumbuh kepada bantuan tenaga guru dari pemerintah, baik itu guru negeri maupun tenaga kontrak. Nah, lalu apa poin yang bisa kita share kepada Bapak Ibu sekalian di kesempatan ini? Yang pertama, dalam pandangan saya, ini sebetulnya situasi yang tidak kita harapkan atau tidak boleh terjadi, karena bagaimanapun sekolah-sekolah swasta juga telah memiliki andil yang luar biasa besar dalam penyiapan sumber daya manusia di daerah secara khusus dan juga dalam konteks bangsa. Yang kedua, kalau kita belajar dari sejarah, tentu jauh sebelum ada sekolah-sekolah pemerintah, sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta sudah lebih duluan hadir, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan karena itu sebetulnya kita tidak bisa menghapus begitu saja sejarah yang saya kira cukup panjang terkait dengan kontribusi sekolah-sekolah swasta. Yang kedua, sekalipun ada kesempatan yang tertutup untuk guru-guru di sekolah-sekolah swasta mengikuti tes untuk bisa punya karir yang baik di masa depan, justru ini harus dijadikan sebagai momentum bagi sekolah-sekolah swasta. Tentu di dalamnya adalah yayasan-yayasan yang menyelenggarakannya untuk harus melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis di bidang ketenagaan. Antara lain harus merencanakan tenaga, berapa jumlah yang harus diangkat, kemudian
dari segi spesifikasi bidang studinya, dari segi redistribusi, ini sudah harus menjadi bagian dalam kebijakan dan juga strategi yayasan-yayasan. Kita ambil contoh saja, misalnya di yayasan-yayasan pendidikan Kristen yang berada di bawah Gereja Masjid Timur, ini sekitar tahun 60-an, ketika sekolah-sekolah yang merupakan warisan dari Belanda atau warisan dari para misionaris itu diserahkan kepada gereja-gereja lokal. Maka gereja-gereja lokal menghadapi satu permasalahan terkait dengan kemampuan pembiayaan terhadap guru-guru, dan karena itu dalam catatan sejarah para pemimpin gereja, tokoh-tokoh gereja itu lewat jalur politik itu dimanfaatkan untuk memperjuangkan perlu adanya perbantuan tenaga guru dari pemerintah bagi sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah klinik, dan itu betul-betul membuahkan hasil. Nah, sejak masa itulah sebetulnya gereja-gereja lokal menganggap bahwa persoalan terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, dan tidak pernah ada upaya untuk memikirkan bagaimana perlu ada pengangkatan guru-guru yayasan. Jadi saya kira inilah aspek histori yang perlu kita tahu, dan karena itu sudah saatnya dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang menutup kesempatan seperti ini, justru harus dijadikan sebagai momentum untuk yayasan-yayasan mengangkat guru-gurunya sendiri. Mengapa? Karena dengan punya guru sendiri, maka yayasan-yayasan bisa mengelola sekolah ini secara lebih baik, mengikuti visi misi, mengikuti platform dari yayasan, dan sekolah-sekolah yayasan bisa menawarkan sesuatu yang berbeda, yang spesifik kepada masyarakat, karena mereka bisa melaksanakan layanan pendidikan dari guru-guru yang mereka persiapkan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya dari tenaga guru dari pemerintah. Nah, yang berikut juga kita itu harus melihat bahwa sekalipun demikian, saya kira tanggung jawab pemerintah, karena ini perintah konstitusi, itu tidak boleh menciptakan atau memperlihatkan satu praktik diskriminasi, bahwa seolah-olah pemerintah hanya memberi perhatian terhadap sekolah-sekolah negeri, lalu sekolah-sekolah swasta itu diabaikan. Sebab kalau kita menghitung tentang angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, maka tidak bisa tidak sekolah-sekolah swasta itu punya andil yang besar, karena dengan menyerap anak-anak dari berbagai daerah, maka APK APM kita tuh akan semakin meningkat. Ini satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, sehingga bagaimanapun perlu ada perhatian dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah swasta. Nah, apa yang sekarang kita lihat adalah terjadi sirkulasi guru pada sekolah-sekolah swasta, tapi sirkulasi yang timpang, karena yang terjadi itu bukan masuk dan keluar, tapi yang terjadi itu arus keluar itu lebih dominan ketimbang arus masuk. Nah, kita berhitung saja misalnya untuk sekolah-sekolah dasar. Sekolah-sekolah dasar itu kan rata-rata guru-guru kelas atau wali-wali kelas. Nah, kalau 2, 3 atau 4 guru itu keluar di waktu yang bersamaan, saya kira ini menciptakan satu kondisi yang tentu sangat tidak menolong sekolah-sekolah kita. Dan saya kira para kepala sekolah hari ini mereka ada dalam satu ketegangan yang cukup serius
Oleh karena mereka harus memikirkan bagaimana proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, namun di saat yang bersamaan mereka tidak punya guru-guru yang bisa mengajar. Ini satu tantangan bagi kita. Nah, catatan kami tentu bagi pemerintah daerah, saya kira ini belum selesai. Yang bagaimanapun ya namanya kebijakan-kebijakan itu kan juga melewati satu proses, tidak saja proses yang sifatnya administratif maupun teknis, tapi juga kan proses politik, sehingga saya kira perlu didorong lagi, termasuk juga wakil-wakil kita untuk perlu memperjuangkan ini, karena bagaimanapun kita sedang bertarung dengan masa depan generasi kita. Andai kata kalau hari ini satu generasi di mana mereka tidak belajar secara baik, maka Anda bisa bayangkan 10 sampai dengan 20-30 tahun ke depan kita tidak akan punya sumber daya yang betul-betul mumpuni bagi bangsa ini. Dan karena itu saya kira sudah saatnya kita menseriusi isu tentang sumber daya manusia, pendidikan, atau isu tentang guru, karena ini menjadi epicentrum dari pelaksanaan semua standar pendidikan. Jadi guru itu sebetulnya dia, walaupun dia salah satu standar dari 8 standar nasional pendidikan, akan tetapi guru itu adalah epicentrum dari semua standar atau komponen pendidikan, karena hanya dengan guru yang kapabel, guru yang kompeten, semua standar pendidikan itu bisa dijalankan secara baik. Nah, kalau dari perspektif organisasi, dari segi manajemen sumber daya manusia, sebetulnya guru itu bukan sekedar human resources, sumber daya manusia. Karena yang namanya human resources dia aset yang akan habis, tapi guru itu juga sebagai human capital, dia aset yang tidak akan habis, yang nilainya itu dapat dikembangkan. Sehingga saya kira kita harus membuat framing bahwa kita memastikan guru itu memang menjadi epicentrum. Kalau kita memberi prioritas pada kebijakan tentang guru dari aspek rekrutmen, dari aspek pembinaan, pengembangan kompetensi, maupun dari segi kesejahteraan, maka sebetulnya kita sudah terlibat dalam upaya untuk menyelamatkan dunia pendidikan kita. Karena bagaimanapun pendidikan itu hanya bisa berlangsung jika ada interaksi yang nyata antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai naradidik. Dan poin yang terakhir, saya kira para guru ini, saya minta kepada para guru di sekolah-sekolah gemit, jangan tenggelam dalam kecemasan, karena saya kira ini situasi yang sifatnya temporary, sifatnya sementara, dan saya yakin pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sudah mendiagnosis permasalahan ini. Sebab yang kita dengarkan, pemerintah pusat mendiagnosis masalah ini sudah tepat, tapi solusi yang diambil kan tidak tepat. Misalnya diagnosis masalahnya berkaitan dengan adanya tingkat kesejahteraan guru-guru yang sangat rendah, dan karena itu skema guru P3K ini dihadirkan. Memang sudah ada peningkatan kesejahteraan, tapi guru kan bermigrasi dari sekolah swasta yang sudah sekian lama ini dibina oleh sekolah-sekolah swasta biasa. Mereka bermigrasi ke sekolah-sekolah negeri. Jadi diagnosis masalahnya sudah betul, tapi solusinya itu justru kontraproduktif. Nah, itu saya kira. Dan saya berharap kalau pemerintah pusat betul-betul sudah
dalam catatan mereka itu kebutuhan guru di sekolah negeri sudah bisa terpenuhi di tahun 2024 ini, maka saya kira sudah saatnya keran guru P3K itu dibuka juga bagi sekolah-sekolah swasta. Karena apa? Karena sekolah-sekolah negeri saya kira mereka berutang terhadap sekolah-sekolah swasta. Nah, jadi inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Dan saya kira lewat forum-forum musyawarah di tingkat daerah, di tingkat nasional, perlu ada komunikasi yang intens dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat agar bisa menjadi aspirasi yang berkembang di daerah, khusus dari sekolah-sekolah swasta. Saya kira itu yang bisa saya share dengan teman-teman sekalian. Salam semangat untuk para guru sekalian. Apa yang Anda kerjakan hari ini itu akan memberikan hasil yang baik di masa depan bagi kepentingan generasi. Terima kasih.